Petugas gabungan mengevakuasi korban sipil dalam aksi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Papua Sabtu lalu. Pemirsa, jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di rumah duka di Desa Pantai Dere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Pancasila dan penerapannya kini masih saja ada penyimpangan yang tidak sesuai. Masih saja ada kasus-kasus baru yang keluar dari jalur Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila adalah ide, gagasan, dan landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa, yang merupakan ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara. Nah, sila ketiga. Sebelum kita masuk pada makna Pancasila ketiga, apa isi atau bunyi dari Pancasila ketiga tersebut, yaitu Persatuan Indonesia. Maka nilai ini mengandung tentang persatuan bangsa. Nilai ini mengandung makna atas pengakuan Bhinneka Tunggal Ika yang melekat pada unsur bangsa seperti suku, ras, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Persatuan Indonesia, sila ketiga dari kelima sila. Memahami makna dan kandungan dari sila ketiga ini ternyata masih ada pelencengan atau kasus tertentu. Salah satunya yaitu yang terjadi di Papua saat ini, yaitu KKB, kelompok kriminal bersenjata. KKB ini pada awalnya bernama OPM, Operasi Papua Merdeka. Kelompok separatis ini sejak dahulu ingin merdeka dan berdiri sendiri. Akhirnya, pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar ke Papua. Namun, anggaran otonomi khusus hanya dinikmati kaum elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah. Hal tersebut memunculkan gerakan perlawanan yang lebih agresif. OPM ini sangat bertentangan sekali terhadap persatuan Indonesia karena dia ingin memecah belah dari Indonesia, ingin merdeka sendiri dan ingin terpisah dari Indonesia, sedangkan kita tahu bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi untuk dapat menangani kasus agar hal-hal serupa tidak terjadi, maka kita perlu ada yang namanya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita. Kita pupuk itu bersama-sama, perlu adanya kesadaran bahwa pentingnya rasa persatuan dan kesatuan. Apa sih tujuan dari kasus KKB ini? Kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini dulu dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka atau disebut OPM. Merupakan kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. KKB Papua sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris sejak tahun 2021. Bagaimana cara penanganannya? Apakah menghabisi atau melenyapkan KKB di Papua merupakan pelanggaran HAM? Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM, padahal pemerintah memiliki amanat konstitusi untuk menjamin HAM setiap warga negaranya. Sudah kita ketahui bahwa sebaiknya pemerintah kita cepat untuk mengurus atau menyelesaikan kasus KKB Pancasila. Jujur, kasus ini sangat berlarut-larut dan tak kunjung diselesaikan dan dituntaskan oleh negara kita. Semakin hari, semakin lama KKB ini pasti akan memakan korban lagi. Jadi, sebaiknya harus ditangani secepat mungkin. Sebaiknya negara kita menyelesaikannya dengan lembaga peradilan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.